Silakan Pak Palwijaya. Baik, terima kasih Pak Edi. Bisa share screen-nya? Ya, silakan Pak. Sore ini mungkin yang ringan-ringan saja. Sudah tampak ya Pak Edi ya? Sudah Pak, sudah tampak. Baik, yang ringan-ringan saja, tapi pesannya saya rasa cukup kuat lah. Kita bicara tentang safety itu tanggung jawab setiap orang. Ada sedikit film dari BASF yang saya pikir cukup menarik untuk direnungkan. Wait, my apple. Satu kejadian, kecelakaan apapun juga itu merupakan serangkaian dari kegiatan yang kalau seseorang melihat bahwa itu tidak aman seharusnya diambil tindakan untuk mencegah menjadi sesuatu yang sangat serius. Ini juga ada satu gambar yang cukup menarik bahwa beruang pun mengerti apa yang bisa dikerjakan. Dan bukan seperti ini gitu. Jadi karena ada halangan kayu, bukan kerjanya dia, it's not my job. Dilewatkan saja gitu, pengecatannya jalan terus. Jadi kalau kita mengambil tindakan, maka hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian bisa kita hindari. Itu saja mungkin Pak Edi, ringan-ringan saja sore ini karena menjelang akhir tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Palwijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Kita serahkan waktu kepada Pak Parmo. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Masih saya share screen Pak ya? Ya, silakan Pak.
Oh, ini betul Pak meetingnya ini tanggal 19 dan 20 Oktober ya Pak ya? Oke, coba kita Pak. Ya. Yang terhormat Edi Laksono sebagai Ketua BKTF. Suara didengar Pak ya? Halo? Halo, ya kedengaran Pak. Pak Edi? Kedengaran. Ya, silakan Pak. Oke, mulai ya. Oke. Yang terhormat Pak Edi, Bapak pengurus BKTF semua, serta Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, sore ini saya nyoba memberikan sharing tentang aplikasi instrumen di dalam proses kontrol. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada Bapak-Bapak semua yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing kali ini. Dan nanti bila dalam perjalanannya internet putus-putus, saya mohon maaf karena memang situasi bontang ya, seperti begitu Pak. Jadi yang saya ambil adalah topik aplikasi instrumen dalam kontrol kompresor. Kenapa sih saya ambil topik itu? Karena instrumen itu, maksud saya, karena kompresor di dalam petrochemical itu salah satu item yang kritikal. Dalam arti kontrolnya sangat kompleks, itemnya harganya luar biasa, satu kompresor itu antara sekitar 200 miliar, dan itu harus bisa kita kontrol dengan kondisi safe. Artinya safety-nya harus diutamakan, energinya harus kita jaga, karena dalam pabrik itu kan yang utama adalah fungsi energi. Kalau kita nggak bisa mengendalikan energi dengan efisien, maka harga pokok HPP-nya pasti naik. Kita nggak mampu berkompetisi. Tuh. Terus kita juga harus mampu menjaga kompresor itu smooth, supaya proses ataupun operasionalnya lancar, sehingga kualitas produknya tercapai. Itu salah satu contoh. Disinilah peran instrumen sangat dominan. Di samping juga ada beberapa kontrol yang lain yang nggak kalah menarik, ya misalkan radioaktif juga kita di pupuk Kaltim, mungkin juga di pabrik-pabrik petrochemical yang lain, peranan radioaktif juga banyak membantu dalam proses produksi. Tapi kali ini saya nyoba aplikasi instrumen. Mungkin nanti tahun depan yang sudah dijadwalkan oleh Pak Edi untuk ngajar Kampus Merdeka, saya akan sampaikan menyinggung beberapa hal tentang radioaktif juga. Dan bagaimana troubleshooting terhadap pabrik supaya cepat. Ini aplikasi instrumen dalam kontrol kompresor. Overview-nya, kompresor adalah suatu equipment di mana mekanismenya sangat luar biasa, harganya mahal, presisi, dan kritikal. Tujuannya adalah untuk menaikkan tekanan atau fluida compressible dari tekanan rendah menjadi tekanan tertentu yang diharapkan. Kalau di pupuk Kaltim itu dari tekanan atmosfer atau vakum sampai 160-150 kilogram atau 140 atau 150 bar. Disitulah safety-nya juga harus dijaga. Dynamic kompresor, tadi masih overview ya. Dynamic kompresor adalah kompresor yang menaikkan tekanan dengan cara mengakselerate fluidanya, yaitu diputar, sehingga laju fluidanya semakin kencang, otomatis tekanannya naik. Ada 3 jenis dynamic kompresor, aksial, sentrifugal, dan mixed flow. Sementara kami yang akan bahas kali ini adalah sentrifugal. Yaitu cuma arah sentrifugal dan aksial itu mirip-mirip, cuma arah flow discharge-nya saja. Kalau sentrifugal, dia menyamping. Biasanya kompresor aksial itu digunakan untuk yang tekanannya menengah hingga besar. Kalau kompresor sentrifugal itu dari inputnya atmosfer, tekanannya bisa sampai 140-150. Untuk industri petrochemical rata-rata sentrifugal. Sementara driver atau penggeraknya kompresor itu ada 3, steam turbin, gas turbin, dan motor listrik. Untuk saat ini saya akan membahas dari sisi steam turbin karena lumayan menarik dan jelimet. Kalau motor listrik cenderung enak, 1 putaran aja, walaupun ada VSD ya yang menaikkan pelan-pelan.
Kalau gas turbin, kita juga punya banyak gas turbin di Pupuk Kaltim, ada 234 gas turbin, itu kontrolnya hampir mirip dengan steam turbin, tapi dalam hal inputnya yang membakar gas, bukan steam. Nanti mungkin ke depan saya juga akan bahas masalah gas turbin. Kali ini saya coba di steam turbin dulu. Setiap driver memiliki karakteristik masing-masing. Maksud saya, setiap driver memiliki karakteristik masing-masing, di mana nantinya akan mempengaruhi metode yang akan digunakan untuk mengendalikan terhadap kompresor itu sendiri. Apakah itu pakai throttling suction, atau discharge-nya, atau dengan variable speed. Disitulah uniknya mengendalikan kompresor, karena yang dibutuhkan adalah output-nya harus stabil. Sistem kontrol, inilah sudut-sudut kompresor. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, maka pasti hancur seperti beberapa perusahaan. Untuk overview-nya, tujuannya adalah menjamin kompresor tetap berada pada ring operasionalnya dan untuk memaksimalkan kinerja atau performa kompresor. Beberapa macam sistem kontrol yang terdapat pada sistem kompresor yaitu governor. Inilah sebagai drivernya, dia ada di posisi turbin untuk penggeraknya, kontrol penggerak. Sedangkan untuk sistem anti-surge ada di sisi kompresornya untuk pengaman kompresor itu sendiri. Untuk kontrol level dan separator itu ada di sisi kompresornya. Ini skemanya, ada 4 yang saya sampaikan tadi, bahwa ini di sisi turbin, yaitu governor control. Di dalam governor control ada 3 governor, yaitu main governornya, LP steam, admission steam, control governor, dan extraction. Tapi tidak semua kompresor punya extraction ya. Hanya beberapa kompresor, misalkan kalau di Pupuk Kaltim itu CO2 kompresor, itu ada extraction. Yang membedakan fungsinya saja. Artinya kebutuhan dari si kompresor sendiri dan proses karakteristiknya. Di samping governor juga ada vacuum condenser. Artinya di sini peran instrumen cukup unik. Dia harus menjaga turbin discharge-nya ini vakum untuk mendapatkan efisiensi dari turbin itu sendiri. Sementara di sisi kompresor ada anti-surge untuk menjaga keamanan kompresor dan performa kompresor. Nanti detail akan kita jelaskan. Dan juga ada ini kondenser separator. Di sini juga lumayan simple sebetulnya. Kontrolnya hanya single loop, tapi harus cekatan dan kita harus selalu waspada bahwa di sini biasanya ada 2 fase. Dan liquid atau kondensat tidak boleh naik ke dalam kompresor karena akan merusak sudut-sudut kompresor. Itulah overview kontrol. Sebetulnya kalau kita lihat secara general itu enggak terlalu ribet, hanya ada 4, tapi semuanya harus bekerja sinkron. Jadi seperti yang saya uraikan tadi bahwa governor system pada steam turbin dapat mengontrol kecepatan putaran turbin, steam extraction, dan admission. Terus pengaturan kecepatan untuk kompresor tidak terlepas dari peran governor. Governor sistem inilah yang mengatur jumlah steam yang menuju ke turbin yang akan menentukan kecepatan putaran. Ya otomatis kalau governor dibuka, jadi di sini kalau valve governor ini dibuka, otomatis steamnya masuknya banyak, sehingga putaran turbin lebih kencang dan akan memutar kompresor lebih cepat lagi. Itu fungsinya governor. Apabila dari putaran ini dihasilkan sisa atau kebutuhannya masih meningkat, maka kita bisa menambah putaran lagi dengan memasukkan LP steam. LP steam ini tekanannya cuma sekitar 4 kilo, tapi cukup untuk membantu putaran turbin sesuai yang diharapkan. Tanpa LP steam pun bisa, kita dengan membuka HP, tapi kan nggak efisien, jadinya lebih mahal. Makanya ada LP, ada HP. Gitu. Sistem governor yang terdapat pada kontrol
Itu antara lain yang digunakan untuk mengontrol starting device, bagaimana startup, dan bagaimana speed control system itu bergerak. Itu prinsipnya. Ini extraction, yaitu adalah kontrol dioperasikan sebagai turbin untuk mencapai governor speed minimum. Artinya, governor yang utama itu kalau bisa bukanya jangan terlalu dipaksakan di sana, tapi dibantu oleh extraction. Semakin extraction membuka, valve extraction ini membuka, maka dia akan membantu putaran dari turbin itu sendiri. Tetapi tergantung kebutuhan proses kembalinya. Kalau proses pabrik itu butuh medium steam, maka extraction-nya bisa ditutup sehingga putaran turbin di state 3 atau 4 bisa mengeluarkan steam extraction yang dipakai untuk membantu memutar motor-motor kecil atau turbin-turbin kecil. Di situ efisiensinya. Kalau memang nggak ada kebutuhan, bisa di full open-kan untuk membantu putaran kompresor atau turbin itu sendiri. Demikian juga untuk ignition. Kalau memang kita butuh tambahan putaran daripada kita mengangkat steam turbin, main steamnya, main governornya, lebih baik kita menambahkan dari LP steam. Dan ini semua dikerjakan di dalam satu device atau governor control system. Di sini fungsinya instrumen, kelihatannya simple, tapi lumayan. Ini prinsip governornya, prinsip kontrol di dalam pengendalian kompresor. Prinsipnya kalau kita masih ingat waktu kuliah dulu adalah kontrol cascade. Jadi di dalam kontrol sendiri dia akan menyinkronkan dirinya, menyamakan dengan speed referennya. Tapi di satu sisi dia juga harus mendapatkan data dari magnetic pickup. Ini adalah speed control. Jadi kontrolnya adalah model cascade. Prinsip teorinya seperti itu. Jadi alat dasar yang digunakan pada speed kontrol turbin yang dipakai untuk mengukur putaran penggerak utama adalah menggunakan magnetic pickup. Dari sini adalah probe, di mana yang kita baca adalah frekuensinya, kemudian dari frekuensi ini di-convert menjadi voltage yang similar dengan speed dari turbin itu sendiri. Sementara untuk MPU dari si kontrol turbin sendiri adalah membaca frekuensi dari si probe tadi. Itu similar dengan perputaran si turbin. Jadi tegangan speed yang diinginkan referen dan tegangan speed actual akan ditambahkan untuk summing point-nya. Sinilah fungsi dari kontrol itu. Performance control, yaitu intinya speed control tidak akan berdiri sendiri. Artinya governor itu tidak akan berdiri. Jadi ya, untuk mendapatkan speed, dia bisa di-connect dengan secara cascade dengan pressure atau flow. Disinilah performance controlnya digunakan. Sehingga kalau pabrik sudah full speed, produknya sudah sesuai yang diharapkan, maka si operator bisa men-switch governor control itu dari yang tadi referennya speed bisa menjadi referennya pressure atau flow. Itu fungsinya untuk ke proses, sehingga semua berjalan auto. Yang kedua, proses kontrol didapatkan dengan mengendalikan input power yang masuk ke kompresor untuk mencapai set point yang diinginkan, yaitu sebagai feedback-nya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan proses kontrol adalah dengan speed control diatur, discharge throttling-nya, suction throttling. Untuk yang nomor 2, 3 ini ya, suction throttling dan discharge throttling itu untuk blower-blower, misalkan untuk blower suction-nya boiler. Itu yang di throttling adalah discharge control-nya pakai blade control. Sementara untuk yang high pressure kompresor, dia yang diatur adalah speed control dan recycle control atau anti-surge control. Capacity control itu seperti yang saya jelaskan bahwa prinsipnya adalah cascade, di mana kontrol dan powering sistemnya mendapat feedback dari speed, kemudian output kompresor yang berhubungan dengan proses ditarik
atau di-feedback-kan secara pressure dengan pressure atau flow. Kalau kompresor sudah normal. Kalau belum, tidak akan bisa, karena pasti nggak akan stabil. Speed control pada kompresor melibatkan dua loop sistem independen, yaitu governor control, yang merupakan dedicated device. Ini adalah dedicated dari sistem itu sendiri, dan ditambah dengan yang kedua melibatkan kontrol di luar governing sendiri, yaitu dari lapangan, dari feedback proses. Biasanya semua data ini diolah dulu ke sistem, yaitu DCS, atau kalau memang pneumatik ya pneumatik, SCADA ya SCADA, kemudian masuk ke governor. Ini adalah implementasi governor kompresor kontrol yang kita implementasikan ke dalam DCS. Jadi apa yang terdapat di lapangan kita implementasikan di dalam DCS. Jadi di sini sebelah kiri ini adalah turbin, di mana kita menggerakkan governor, dan di sini adalah kompresornya. Di dalam kompresor nanti akan kita jelaskan bahwa di sini harus ada bypass. Bypass yang dikendalikan oleh control valve di sini. Ini adalah untuk anti-surge. Di belakang akan saya jelaskan sepintas tentang anti-surge. Di sini memang sepintas kalau di DCS nggak perlu digambarkan detail seperti konfigurasi, karena nanti DCS-nya penuh, makanya yang kita gambarkan hanyalah main equipment-nya saja, yaitu governor utama. Karena ini natural gas, maka tidak memiliki admission dan extraction. Kalau di pupuk kaltim, syngas, CO2 kompresor punya admission dan extraction. Sementara untuk kompresor yang lain, air kompresor, sistem bypass-nya tidak berbentuk feedback seperti ini. Ini sangat jelas, dia di-feedback-kan kembali sini, dari control valve ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Inilah integrasi antara lapangan, DCS, dan kontrol governor, yaitu kontrolnya kompresor. Di sini DCS kita implementasikan kontrolnya, sementara di sini adalah governor. Jadi pada saat operator startup, dia akan bergerak di lokal. Setelah dia masuk ke MGS, minimum governor speed, MGS itu artinya kecepatan minimum dari si kompresor di saat governornya tertutup full. Biasanya rate-nya sekitar 1000. Pada saat sudah MGS, semua bisa diambil alih oleh control room. Control room itu ada dua hal, yaitu governor control dan DCS itu sendiri. Untuk DCS, simple sebetulnya, ini hanya selektor saja. Selektor yang memilih bahwa dikendalikan dari dalam, artinya dari DCS atau dari lapangan. Setelah operator memilih dikendalikan dari dalam, ini prinsipnya, maka si operator bisa menggerakkan atau menaikkan kecepatan perlahan-lahan agar kompresornya segera naik ke idle dan rated. Di samping itu, operator juga bisa mengendalikan kompresornya persis sama dengan yang di DCS dari panel governor ini sendiri. Posisinya memang di lokal, tapi yang dimaksud di lokal ini tetap ada di dalam control room, bersampingan dengan operator. Jadi ada dua hal, operator mau sekalian ngoperate operasionalnya atau ngoperate dari governornya. Ini. Pada saat sudah normal speed, normal operasi, normal produksi, maka kita bisa menaikkan performance kompresor itu dengan melakukan switching ke pressure di sini. Hanya dengan satu klik, satu tombol yang ada di DCS. Apakah goncang? Enggak, karena sistemnya kita tracking semua. Artinya apa yang ada di governor, kita umpankan ke DCS untuk dibaca oleh DCS dan diinputkan ke kontrol. Sehingga pada saat operator men-switch, tidak akan goncang terhadap kompresornya. Ini filosofinya integrasi antara DCS dan governor serta kondisi di lapangan.
Ini yang kemudian yang kedua adalah di sisi kompresornya, yaitu kontrol anti-surge. Anti-surge adalah suatu link balik atau zigzag keluaran yang dihubungkan dengan yang menghubungkan antara suction dan suction dan keluaran kompresor. Artinya ada pipa yang dilengkapi dengan valve antara suction dan discharge-nya kompresor. Kompresor selalu dilengkapi dengan sistem pengaman yang dikenal dengan nama anti-surge valve atau kickback valve, yang tujuannya adalah untuk mencegah kompresor tidak mengalami surging. Karena surging itu adalah sesuatu yang tidak digendaki. Di deskripsi surging itu adalah adanya reverse flow yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Coba dibayangkan kalau tiba-tiba terjadi flow balik, pasti kompresornya terbang. Karena tiba-tiba diputar balik, antara shaft, antara turbin dan kompresor pasti patah. 2, pasti terjadi vibrasi. 3, temperatur gas naik, bisa-bisa ada kebakaran di situ. Dan suaranya yang menjadi nggak normal. Nah, inilah harus dikendalikan. Ini fungsi instrumen yang paling menarik. Oke, saya lanjutkan. Ini surging. Jadi faktor-faktor yang dapat mengakibatkan surge pada saat operasional penuh, artinya pada saat normal operasi, apa sih yang menyebabkan tiba-tiba surge? Tiba-tiba terjadi power loss, artinya power failure. Terus tiba-tiba power atau beban steam itu hilang. Yang ketiga otomatis kontrol valve surging-nya itu jam. Atau prosesnya upset. Dan lain-lain ya, termasuk kompresor di dalamnya kotor. Nah, kalau ini sih jarang terjadi. Kompresor kotor itu dapat diakibatkan pada saat overhaul, lupa nggak dibersihkan, atau strainernya rusak. Biasanya strainernya jebol, sehingga gram-gram atau kotoran-kotoran masuk ke sisi kompresor yang bisa merusak bit atau sudu-sudu kompresor. Yang kedua, pada saat operasional rendah, ini yang paling nggak nyaman. Kalau kita diminta pabrik dengan rate rendah, ini efisiensi rendah. Efisiensi pabrik mesti rendah. Karena anti-surge valve nggak bakalan bisa nutup penuh. Dan ini juga bisa mengakibatkan surging kalau kalkulasi instrumennya nggak pas. Atau perubahan load yang mendadak, tiba-tiba kehilangan flow, dari flow tinggi tiba-tiba flow-nya menjadi drop, itu pasti surging. Beberapa konsekuensi surging seperti ketidakstabilan flow dan pressure, terjadinya kerusakan bearing, seal terutama, impeller, stator, dan shaft pasti terjadi kerusakan kalau sampai sering surging. Terus adanya perubahan clearance di sisi bearing, penurunan kapasitas kerja kompresor, penurunan efisiensi, ya otomatis lifetime kompresor pasti bergeser semua. Ini kontrol anti-surge. Jadi perencanaan anti-surge itu berpedoman pada kurva surge. Kurva ini kita dapatkan dari manufaktur kompresor. Jadi teman-teman instrumen itu kalau ada kompresor baru dengan karakteristik tertentu, mempunyai data surge, kemudian kita konfigurasi, kita aplikasikan ke dalam surge control. Surge control ada 2 batasan, SSL, surge limit line, atau surge control line. Prinsipnya adalah untuk menjaga agar kompresor tetap pada performance yang bagus di sisi SCL. Jadi titik optimal itu di sekitar SCL. Artinya pasti kompresornya efisien karena valve-nya cenderung nutup. Jadi surge itu adalah komparasi perbandingan antara pressure discharge dan pressure suction terbanding dengan flow suction. Dan garis yang lengkung ini adalah speed. Semakin rendah flow, sehingga semakin rendah flow, semakin ke kiri, maka sangat dimungkinkan terjadi surge. Makanya pada saat flow-nya sedikit, si valve kickback tadi harus segera membuka sebelum mendekat ke SSL.
Apabila flow turun melewati garis kontrol, maka kickback valve harus segera membuka untuk menaikkan flow suction. Naiknya flow suction di atas minimum flow akan membawa kompresor pada kondisi yang aman. Ya, sudah jelas. Jadi, kalau pada saat speed tertentu, sementara flow-nya berkurang karena sesuatu hal, maka valve kickback harus segera dibuka. Kalau enggak, sangat dimungkinkan surging, dan itu tidak kehendaki. Tetapi bila valve-nya lamban, nggak buka-buka sampai nyentuh SLL, surge limit line, mau nggak mau si surge control langsung memerintahkan melempar si valve itu ke 100% open, apapun kondisinya, untuk pengamanan si kompresor. Kelihatannya simpel, tapi konfigurasinya untuk orang instrumen lumayan. Ini tantangan buat instrumen ini. Untuk kontrol valve, kita lihatkan di sini bahwa kapasitasnya, kalkulasinya harus lebih besar daripada kontrol valve yang lainnya. Kalau yang lainnya itu mungkin 1,5 dari kapasitas pabrik, dari kapasitas proses yang lewat, anti-set ini bisa sampai 1,9 dari kapasitas yang diperlukan. Sementara untuk respon time, valve ini harus ekstra cepat, terutama dari close ke open. Kalau dari open ke close sih enggak apa-apa, pelan-pelan enggak apa-apa. Tapi dari close ke open harus segera untuk menghindari akan tidak surge. Langkah-langkah biasanya untuk percepatan itu, satu, karakteristik valve-nya sendiri, dua, instalasinya. Instalasinya misalkan jubing yang hubungannya dengan solenoid valve atau jubing yang hubungannya dengan instrumen air atau posisioner harus dibuat sependek mungkin sehingga lag dari udara compressible udara instrumen itu kecil. Terus valve posisinya harus open otomatis, begitu valve-nya rusak atau posisionernya rusak, dia langsung buka. Dan ini harus cepat. Kalau di pupuk Kaltim biasanya rata-rata 2 second karena line kita sekitar 6 atau 8 gitu aja. Kalau nutupnya boleh agak lambat karena nggak terlalu diburu-buru. Itu safety sekaligus kontrol dari kompresor karena kritikalnya di safety di kompresor adalah di anti-surge. Inilah loop control anti-surge. Biasanya anti-surge itu dilakukan oleh vendor atau manufaktur tertentu yang spesialis. Tapi di pupuk Kaltim ada beberapa pabrik yang saya implementasikan di DCS. Salah satunya tujuannya untuk efisiensi dan mudah maintenance. Jadi dari kalkulasi ini terlihat bahwa pressure atau speed ini sebagai set point daripada flow suction. Kelihatan di sini. Ini adalah speed masuk sebagai set point, sementara proses value-nya adalah flow transmitter itu dengan pressure dan temperatur sebagai kompensasi. Tetap ada kalkulasi lain, yaitu pressure suction dan pressure discharge yang di-compare. Kemudian kita buat margin, kita adjust margin-nya antara 0,1 sampai 0,8 itu sebagai SSL-nya, SCL-nya. Ini menarik sebenarnya kalau diperdalam. Di samping itu, kita juga harus memasang safety di ISD yang dihubungkan dengan control valve kickback. Yaitu ini kita pasang solenoid yang dihubungkan dengan ISD atau PLC gampangannya. Langsung dari PLC langsung ke mana ini ke valve-nya, sinyalnya juga harus tracking ke output DCS secara software, nggak masalah karena itu hanya untuk tracking saja. Di sini dibutuhkan kecepatan. Begitu ada proses upset atau gangguan dari luar yang interlock masuk, si valve ini harus langsung open karena untuk pengamanan. Nah, kalau orang instrumennya bisa melakukan tuning governor dengan bagus, tuning fan steam-nya bagus, maka kompresornya tidak akan mati atau tidak akan trip. Dia hanya akan lagi no load, jadi tidak perlu start kompresor lagi. Itu yang
kita lakukan di kami, di Pupuk Kaltim. Jadi ada beberapa anti-surge yang kita konfigurasi di DCS. Dan operator tidak bisa bergerak nutup valve ini semaunya sendiri. Karena secara sistem, begitu dia mendekati SCL, otomatis si valve-nya akan terlempar membuka sendiri. Ini loop control untuk DCS anti-surge-nya. Sekarang adalah kontrol intercooler, yaitu seperti tadi, yaitu separator. Intercooler digunakan untuk menurunkan temperatur discharge kompresor pada state tertentu sebelum masuk ke state berikutnya. Dua, dengan temperatur turun, diharapkan energinya bisa tetap naik. Sehingga semakin rendah temperatur suction, maka kebutuhan energi semakin rendah. Hal ini dapat menaikkan efisiensi kompresor. 3. Dengan adanya pendinginan pada gas proses, maka akan terjadi kondensasi, walaupun itu kecil jumlahnya. Tapi kandungan gas proses bisa berubah fasa menjadi liquid. Dan liquid ini nggak boleh naik ke state berikutnya di dalam kompresor. Kalau sampai liquid masuk ke dalam kompresor, walaupun jumlahnya kecil, bisa dipastikan kompresornya akan rontok atau jebol. Yang sering terjadi adalah bukan liquid yang masuk, tapi masih fase gas tapi kondensat. Sehingga sudut kompresor akan tergerus. Biasanya di blade 1, blade 2 itu pasti terjadi kerusakan di sana. Nah, untuk menjaga agar hal itu tidak terjadi, maka level separator harus dijaga pada level tertentu. Yaitu tujuannya agar vessel separatornya tidak kosong, tapi levelnya tidak terlalu tinggi. Sebetulnya kontrol di sini sangat simpel, hanya single loop. Tapi yang harus dicermati buat teman-teman industri, kalau sifat liquidnya adalah dua fase. Kapan fase gas, kapan fase liquid, terutama pada saat startup. Bagi yang bekerja di pupuk, terutama di CO2 kompresor, hati-hati. Di situ prinsip level separator. Di sini level separator ini adalah amonia kompresor, di mana amonia itu selalu banyak bercampur dengan liquid. Jadi pada saat kita mau memasukkan gas proses amonia ke state kompresor, maka ini harus ada separator. Tapi di depannya harus pasang cooler. Seperti halnya ini cooler. Sebelum masuk ke separator kedua untuk state ketiga. Tapi harus dipastikan bahwa kontrol konfigurasi di level kontrol ini bagus, sehingga liquid nggak ikut naik. Itu prinsipnya untuk level, simple sekali. Ini secara teori seperti single loop. Bagi teman-teman yang dulu sering misalkan kuliah seperti ini, level transmitter, cuman pemilihannya ini harus hati-hati. Tidak semua level delta P transmitter bisa dipakai, harus dibedakan kapan saya harus menggunakan diafram, kapan menggunakan delta P biasa, kita harus tahu sifat dan fase gas prosesnya. Sebetulnya yang paling simpel semua pakai diafram, tapi kan harganya tinggi. Jadi kita harus bisa membedakan di sana. Pemilihan material untuk instrumen adalah sangat penting untuk mendapatkan efisiensi. Kita lanjutkan level kontrol vakum kondenser, yaitu untuk menjaga level kondenser tetap pada posisi tertentu. Sama persis prinsipnya dengan level separator. Tapi nanti ada bedanya bahwa kita harus juga menjaga level dan sekaligus menjaga pressure kondenser vakum. Jadi level yang terlalu tinggi akan mengakibatkan pressure vakum drop dan mengakibatkan menghambat kondensasi. Kalau kondensasi terhambat, maka level akan naik, masuk ke kompresor, dan ini juga sangat berbahaya. Tapi kalau levelnya terlalu rendah, pompa ini ada pompanya kali ini. Pompa akan menghasilkan kavitasi. Atau kita lihat gambarnya saja ya. Nah ini. Jadi di sini itu ada dua
kontrol valve untuk ke vakum kondenser. Satu adalah valve kecil, dia untuk mensirkulasi saja. Sifatnya mensirkulasi agar menjaga kondenser itu tetap ada levelnya, tapi nggak boleh tinggi-tinggi. Tapi bila levelnya terus naik, maka satu kontrol valve tadi yang split ring, sistemnya split ring, akan segera membuka dan yang kecil ini nutup. Sehingga level yang tinggi segera bisa dibuang. Sehingga kondenser tetap terjaga dan vakum tidak drop. Akan tetapi bila vakumnya, bila levelnya ini nggak ngatasin, terus saja naik karena pompa hisapnya ini, pompa yang menghisap, mengambil air liquidnya ini rusak atau apa, level naik terus, maka akan trip karena level high. Di dalam satu device instrumen, kita bisa mengendalikan 2 kontrol valve, 1 level switch. Kita kembali lagi ini. Jadi pengendalian level vakum kondenser menggunakan 2 buah kontrol valve, di mana 1 level digunakan untuk membuang kondenser steam, ini valve yang ukurannya besar, dan 1 lagi untuk merecycle, untuk menjaga agar level kondenser tetap terjaga. Makanya kedua level valve ini dikendalikan oleh 1 controller. Jadi ini penekanannya instrumen itu seperti itu, banyak variasinya, banyak seninya. Saya lanjutkan, ini konsep konfigurasinya. Sekarang saya nyoba masuk ke sistem interlocknya kompresor. Karena instrumen itu bukan hanya kontrol, tapi untuk interlock juga atau proteksi. Proteksinya kompresor itu sebetulnya simple, nggak ribet. Jadi overview sistem proteksinya itu adalah tujuan untuk menghindarkan kompresor dari kondisi tidak aman. Terlebih lagi untuk menghindari kompresor dari kerusakan mekanikal yang fatal. Karena harganya cukup mahal, itu 200 miliar. Sistem proteksi di kompresor itu secara umum kita bedakan 3, permissive start, emergency shutdown, dan auxiliary interlock. Permissive start itu jadi semua kondisi proses, kondisi peralatan harus ready semua, baru bisa di-start. Misalkan loop oil harus normal dulu. Pressure seal harus normal, baru kita bisa start up kompresor. 2, emergency shutdown, yang otomatis bila ada gangguan atau apapun, masuklah emergency shutdown. Misalkan proses di depan atau di produksi upset, masuk ke emergency shutdown-nya, akan diterapkan kompresor. Demikian juga untuk auxiliary interlock. Bila ada gangguan dari vibrasi, dari yang lain, interlock tambahan, pompa, vakum, rusak, masuklah trip. Jadi di situ fungsi interlocknya simple, tujuannya mematikan kompresor. Setiap interlock masuk, kontrol anti-surge selalu buka, selalu open. Jadi ini auxiliary kompresor interlocknya dari steam kondensat, dari seal, level high, dari si vakum kondenser, itu harus semuanya normal, baru kita bisa start. Start permisif juga begitu, kondisi kompresornya normal, overhead tanknya juga terjaga, sama kompresor internalnya semua nggak ada gangguan, artinya semua sisi interlocknya sudah oke, di sisi internal sendiri ya, baru kita bisa start kompresor. Nah, sementara untuk shutdown logic, ya otomatis dari luar proses, dari luar kompresor yang mengakibatkan terganggunya proses, maka itu shutdown logic. Dan itu semuanya muaranya adalah mematikan kompresor, simple sebetulnya mematikannya, hanya menutup governor. Menutup main governor yang di depan, TTV-nya, trip throttle valve tutup, itu sudah pasti mati. Tapi pada saat kita nutup itu, saat yang sama, maka anti-surge juga harus full open, supaya nggak ada perlawanan dari kompresor. Ini salah satu yang harus dijaga adalah vibrasi. Vibrasi ini menarik karena
vibrasi, kalau sampai kompresor itu vibrasinya naik, itu menandakan ada gangguan atau ketidaknormalan di sisi kompresor sendiri. Misalkan ada bearing yang masalah, maka vibrasinya pasti naik. Ada seal yang nggak benar itu naik. Dengan vibrasi yang tinggi, maka kompresor akan trip. Dan itu tugasnya mekanik mencari, melakukan perbaikan dengan instrumen yang mengasih asis. Misalkan di dalam kompresor, titik-titik tertentu yang harus dipasang vibrasi, misalkan di sisi turbin ada aksial. Aksial ini tujuannya agar si turbin tidak lari ke depan atau ke belakang secara horizontal. Demikian juga di kompresor HP atau LP, pasti ada dipasang aksial. Nggak boleh maju atau mundur, dia harus berputar di titik atau poros yang telah ditentukan. Kalau dia sampai bergeser, itu bisa menabrak casing, rompal semua nanti. Vibrasi juga begitu, sama, bahwa kompresor harus smooth, sisi-sisi vibrasinya adalah vibrasi sisi turbin, tapi di sisi truss bearing maksudnya, juga di anti-truss atau kebalikannya. Kalau vibrasi itu arahnya ke mana, ke vertikal, horizontal, ke sesuai searah dengan apa, berlawanan dengan shaft, tapi kalau aksial itu sejalur dengan shaft. Di sini ada beberapa vibrasi HP kompresor, sisi truss dan anti-truss, vibrasi sisi LP kompresor, sisi truss dan anti-truss. Di dalam masing-masing vibrasi ini biasanya kita pasang 2 probe untuk mendapatkan reliability yang tinggi, yaitu 2 of 2. Kalau satu rusak, pabriknya nggak mati, masih ada satu lagi. Ini contohnya. Konfigurasi trip sistem vibrasi dapat berupa 1 of 2 atau 2 of 2. Sedangkan setting stripnya kita lakukan dengan value vibrasi radial maupun aksial. Jadi semua yang ngeset vibrasi adalah teman-teman instrumen, dan masing-masing titik ini kita pasang double sebagai redundancy. Karena suka-sukanya tiba-tiba di tengah perjalanan ada kerusakan sisi vibrasi device-nya. Vibrasinya tahan, biasanya di proximity-nya yang rusak. Sehingga di sana kita harus melakukan pergantian dengan kompresor tetap jalan, artinya pabrik tetap produksi. Kalau seandainya ini 1 of 2, ada kerusakan, walaupun hanya sekedar proximity, maka pabriknya mati, kan sangat disayangkan. Konfigurasinya yang suka kita buat adalah seperti gambar di bawah ini, yaitu satu posisi kita linkkan menjadi N 2 of 2. Untuk posisi yang aksial juga kita linkkan, kita N-kan menjadi 2 of 2. Jadi kalau ada satu kerusakan, satu vibrasi, masih aman, nggak matikan pabrik. Biasanya kalau di pupuk kabin, kalau kita sudah tahu rusak, dan kita cek proximity-nya bagus, karena memang probe-nya yang rusak, nggak bisa kita ganti, kita bypass. Tapi operator wajib ekstra monitor di sisi temperaturnya. Kalau temperaturnya masih stabil, artinya memang kerusakan itu adalah di device instrumen. Jadi pabriknya nggak perlu dimatikan. Tapi kalau kerusakannya itu actual di sisi mekanistis harus dimatikan, karena kalau dibiarkan biaya maintenance-nya akan lebih tinggi. Itu di sisi vibrasi. Ini sistem konfigurasinya yang sangat menarik buat teman-teman instrumen. Kita punya transducer, dari transducer itu kita masukkan kita connect ke proximity yang merupakan bagian dari transducer. Dari proximity kita masukkan ke vibrasi monitor. Di sinilah kita olah 2 of 2 atau 1 of 2, bahkan ada yang 2 of 3 mungkin. Output dari trap system ini kita tarik ke ISD atau interlocking system. Ini untuk kompresor A, mungkin yang sebelah kanan ini kompresor B, kemudian semua ini kita link ke historian data sebagai data untuk monitoring dan evaluasi. Dari masing-masing vibration monitor ini kita juga mengendalikan, mengkonekkan semua vibrasi ke dalam satu networking yang kita connect dengan satu manufaktur atau sistem one. Semua kondisi dynamic kompresor melalui vibrasi, melalui temperatur termonitor di sini.
Kalau di Pupuk Kaltim kita punya 5 pabrik, satu pabrik itu ada 4 kompresor, berarti ada 20 rak, minimal ada 20 rak, kita link dengan satu sistem monitoring condition untuk dievaluasi oleh teman-teman ISTEC. Data harian, artinya data vibrasi real time, kita tarik ke DCS yang dimonitor oleh operator. Trip system, pengamanan kita tarik ke DCS untuk memerintahkan langsung trip bila ada gangguan vibrasi. Saya pikir ini sistem konfigurasinya, kita sudah terintegrasi semua, seluruh pabrik dengan sistem yang ada, sehingga memudahkan teman-teman operasional sama inspection untuk memonitor kompresor. Ini ada level separator yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa level tidak boleh naik. Kalau levelnya naik, maka ditakutkan liquid masuk ke sudut-sudut kompresor dan akan rusak. Nah, untuk menghindari itu, bila level tidak bisa terkendali, maka di sini ada level high trip. Dalam sistem desain, antara kontrol dan interlock harus dipisah, walaupun sebenarnya bisa dikonfigurasi jadi satu device, tapi secara prosedur tidak boleh, maka dia harus dipisah. Jadi di dalam vessel ini ada 2 peralatan instrumen monitoring, satu untuk kontrol dan monitor, yang satu lagi adalah untuk interlock trip, pengamanan kompresor. Maka dalam kondisi emergency di mana kontrol tidak dapat bekerja dengan baik, maka separator dilengkapi dengan protection level high. Di sini harus hati-hati teman-teman pada saat startup, karena sering terjadi 2 fase yang menipu. Kondisinya kosong tapi indikasinya naik sehingga trip. Disinilah diperlukan pemilihan device instrumen yang tepat. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah sistem interlock di sistem kondenser seperti tadi. Bila level di dalam kondenser itu terus naik, maka akan memberikan level high guide untuk melakukan startup pompa satunya lagi, pompa untuk membuang liquid. Jadi di sini ada 2 pompa A dan pompa B. Bila kondisi normal hanya 1 pompa yang jalan, tetapi bila levelnya enggak terkendali, maka dia akan mengautokan untuk start pompa yang satunya lagi, pompa yang standby. Karena kalau level liquidnya itu naik terus, maka mengakibatkan vakumnya drop. Vakum di dalam kondenser drop, maka pabriknya trip, efisiensinya hilang, pasti ditripkan. Dari sini situasinya, maksudnya konfigurasi untuk level kondenser yang ada di interlock sangat jelas dan simpel buat instrumen. Untuk selanjutnya loop oil. Jadi loop oil ini adalah menjaga agar sil-sil oil yang ada di dalam bearing dan lain-lain terlumasi, tapi tekanan tidak boleh terlalu tinggi. Lebih baik sini aja. Jadi di sini adalah loop oil control system. Di sini adalah reservoir tangki oli, dipompa ke atas, artinya ke sistem. Pompanya pun tidak pakai power, pompa ini menggunakan auxiliary atau putaran dari si turbin sendiri, memanfaatkan putaran turbin. Kemudian didinginkan lewat exchanger kecil supaya temperaturnya nggak tinggi. Harapannya ada pendinginan untuk bearing-bearing kompresor di sini. Tekanan di sini pun tidak boleh terlalu tinggi, makanya di sini harus ada PCV. PCV ini adalah pressure control valve, di mana PCV ini mengendalikan uli, mengontrol uli, tapi powernya juga dari uli itu sendiri. Ini sangat menarik. Jadi pada saat mengeses atau mengejas ini sesuai dengan pressure yang dibutuhkan, maka pompa ini harus jalan. Kalau enggak, kita nggak bisa ngejas. Kita hanya bisa ngitung dan mengira-ngira. Biasanya kita hitung, kita kira-kira, pada saat jalan kita adjust sesuai dengan setting dari permintaan dari kompresor. Jadi itu fungsinya di sini ini adalah mengamankan kompresor, memberikan pelumasan kompresor, dan hanya dilengkapi satu PCV. Ini adalah instrumen
mengendalikan uli, tapi yang mengendalikan powernya juga dari uli itu sendiri. Inilah loop oil yang menarik. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah control governor. Mohon maaf, gambarnya nggak jelas. Saya nyari juga nggak jelas, nggak dapat. Jadi di sini ada yang saya tekankan di sini ada 5 probe speed. 2 untuk kontrol sebagai referen, sebagai redundancy. Kalau dulu 1 karena teknologi instrumen terus berkembangnya dengan cepat, sekarang bisa 2. Dikalkulasi di sini bisa low select, bisa high select, terserah user. Nah, yang menarik yang saya sampaikan bahwa overspeed trip itu sekarang juga dikendalikan oleh electrical. Padahal beberapa puluh tahun yang lalu mechanical trip itu milik ya mechanical, dia hanya spring, ada adjustable-nya. Sekarang sudah bergeser ke elektronik semua. Di sini menggunakan magnetic pickup untuk speed, tapi dipasang 3 atau 2-3. Cara kerjanya 2 off 3. Kalau 2 masuk pasti trip. Kalau 1 rusak nggak dihitung. Di sini ada kalkulasinya. Jadi perkembangan instrumen begitu luar biasanya, begitu luar biasa saya. Kalau dulu semua mechanical, sekarang fungsi-fungsi itu mulai diambil oleh instrumen. Salah satunya yaitu overspeed trip. Kalau dulu mekanistis, sekarang ganti instrumen. Kalau saya pribadi lebih senang ke instrumen karena cepat kerjanya. Kalau mechanical trip, maka kita harus ngecek, ngeset turbin, muter turbin sampai full speed, kita angkat lagi sampai trip, nggak sesuai diulang lagi. Tapi sekarang hanya set dengan menggunakan handheld cukup. Jadi untuk maintenance kompresor nggak terlalu lama. Efisiensi waktu hubungannya dengan produksi. Demikian Pak, apa yang bisa saya sampaikan tentang peranan instrumen di dalam kompresor. Mungkin ada yang bisa kita sharingkan. Baik, terima kasih Pak Parmo ini atas presentasinya tentang aplikasi instrumentasi ya, berbagai konfigurasi instrumen yang diperlukan untuk menjaga operasi dari kompresor yang harganya sangat mahal. Jadi harus dijaga betul-betul sampai ke safety systemnya aja juga banyak ya yang harus dipasangkan di kompresor, kemudian sistem proteksi, jadi ya banyak sekali. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan diskusi. Ini yang muncul baru 1 pertanyaan ini Pak. Namanya user nih, nggak tahu Pak atau Bu siapa nih user. Bertanya nih, di PKT apakah ada dynamic simulator Pak? Baik Pak, kalau dynamic simulator khusus untuk kompresor kita enggak. Tapi dynamic simulator untuk pabrik malah punya. Pabrik 4 kita pernah buat dynamic simulator, kita join dengan UGM waktu itu, sama sebagian join dengan ITB waktu itu, untuk membuat dynamic simulator untuk pabriknya, prosesnya. Nah, kompresornya kita buat 1 kotak gitu aja, bahwa kompresor running. Kaltim 5 kita juga punya, itu langsung dari manufacturer. Tapi khusus kompresor sendiri enggak. 1 itu. Terus kalau untuk simulator masing-masing device instrumen kita punya. Misalkan untuk ngecek ngeset probe vibrasi kita punya. Baik, ini menunggu pertanyaan ini Pak dari para peserta ini. Silakan kalau mau ada pertanyaan sambil menunggu. Ini Pak, ini yang tadi tentang kompresor tadi itu yang kompresor yang gede saja ya Pak ya, yang dijelaskan oleh Pak Parmo ini tadi, yang Pak, harganya ratusan M ya Pak. Betul, karena efisiensi pabrik di situ Pak. Kalau misalkan ini itu nggak bisa. jantungnya ya Pak ya. Iya, kalau kecil-kecil ya hanya 1 ini biarin aja, nggak terlalu kritikal lah Pak, kecil-kecil. Dari di PKT ada berapa pabrik Pak?
Kita punya 5 pabrik. 5 pabrik ya, itu kompresornya sama setiap pabrik ini Pak? Kapasitas beda-beda, prinsip sama. Jadi Oh, untuk satu pabrik, katakan pabrik 1A gitu, atau pabrik 5, kita punya udara kompresor, punya refrigeran kompresor, punya NG kompresor, dan CO2 kompresor. Dan karakteristiknya beda-beda, makanya antisetnya beda-beda. Ya. apa dari semuanya itu apakah katakan dari yang shoot control ini selama ini belum pernah ya mendekati garis surging gitu Pak. Jadi selalu di daerah yang aman atau pernah juga ada pengalaman ini sudah mendekati gitu kan, artinya sudah sangat kritikal gitu ya, berbahaya gitu. Jadi harus kembalikan lagi ke daerah yang lebih aman. Jadi Itu gini gimana Pak, Pak? surging itu memang ada spesifik ini vendornya ya. Biasanya kalau nggak terlalu menguasai aspek surging, aspek kompresor, teman-teman itu menggunakan satu manufaktur khusus untuk discharge. Itu tujuannya untuk pengamanan. Nah, supaya aman, kita ngerti, marginnya dilebarkan saja, Pak. Jadi ya memang agak nggak efisien, tapi Ya, aman. efisiensinya menjadi lebih relatif rendah ya, Ya, tapi aman. tapi sambil berjalan waktu kita bisa adjust pelan-pelan, nempel ke SLL-nya, nggak apa-apa. Ya, ya. Paling butuh sehari 2 hari lah untuk ngecat itu. Oh ya, jadi Sambil hanya pada saat awal aja ya Pak, agak jauh dari tahu. garis search ya, terus kemudian Ya, di-adjust ke search control lain ya. ya. Nah, antara search control line dan search limit line itu dimepetkan aja supaya lebih efisien. Iya, iya makanya, tapi kan konsekuensinya tadi Searching. berbahaya ini Pak. Betul. Tapi walaupun mepet itu apa dari pengalaman operasi selama ini nggak masalah ya Pak ya, nggak. Walaupun garis search control line dan search limit lainnya itu berdekatan, itu apa dari search Aman. control line nggak ini ya nggak bergeser ke daerah yang limitnya ya Pak ya. Enggak, Pak. Karena gini, kita pemilihannya yang utama adalah kontrol valve. Kapasitas valve-nya harus ya lebih lebar sedikit. Terus instalasinya antara posisioner dengan mekanisme valve-nya, jubingnya jangan terlalu jauh. Tempelkan dekat, sehingga kehilangan waktu, delay-nya nggak ada di situ, Pak. Baik, ini ada pertanyaan Pak nih yang muncul nih, ada 3 pertanyaan nih. Pertama dari Pak Yusuf. Bagaimana kontrol speed untuk kompresor dengan penggerak motor? Ya Pak, kalau itu memang kami punya, waktu itu saya di Melamin ya, motor, kontrolnya itu pakai motor. Dia amonia kompresor pakai motor. Di situ pakai VSD, variable speed diferensiasi. Jadi kontrolnya di sana speednya. Kalau ini kan steam lebih enak pakai governor, tapi untuk membangkitkan steam juga lumayan, harus punya boiler dan steam boiler. Kalau motor kita butuh power yang gede, startnya pun bisa smooth, pelan-pelan pakai VSD, cuman lebih nggak fleksibel, butuh power yang gede. Jadi itu cara gerakannya. Kalau mau turun speed ya kurangi motornya, pakai VSD tadi. Ya. Nah, itu yang governor mechanical atau elektromechanical, Pak? Atau elektronik Elektromechanical, governor? Pak. Tapi di sisi valve-nya full mechanical. Oh, ya, ya. Di sisi yang touching dengan sistemnya itu mechanical murni. Ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak, dari Pak Wimbo. Untuk pemilihan konfigurasi proteksi vibrasi, 1 out of 2 atau 2 out of 2 berdasarkan apa, Pak? Apakah melalui HAZOP, Pak? Sebaiknya memang nggak soft, tapi kalau kami perhitungannya simpel aja, udah pasang 2 of 2 untuk meningkatkan reliability. Jadi di pupuk Kaltim, contohnya gini Pak, di beberapa vendor itu selalu minta 1 of 1.
tapi jumlahnya tetap sama. Dia nggak mau dirubah, ya sudah pada saat project silahkan. Tapi begitu project selesai, handover ke physical team, kita rubah jadi 2 of 2. Karena mayoritas 2O2 ya Pak ya? Ya. Baik. Karena mudahnya kalau sampai pabrik mati hanya karena kerusakan alat instrumen itu sayang banget gitu loh Pak. Kehilangannya berapa produksi hanya karena katakan proximity yang harganya nggak seberapa rusak itu kan sayang gitu. Oh, pernah ada pengalaman seperti itu nggak ini Pak? Sering Pak. Oh sering. Sering Pak. Tapi itu sudah dengan ini ya Pak ya, apa 2O2 ya Pak? Betul. Makanya kalau 2 satu rusak, satunya sekarang SPO-nya satunya langsung di bypass supaya dimatikan vibrasi di titik itu sekalian. Tapi operator harus ekstra monitor temperatur. Nah, sambil berjalannya pabrik tetap kita bisa melakukan perbaikan penggantian. Baik Pak. Ini pertanyaan berikutnya nih Pak dari Pak Fakhri Abdillah. Standar kompresor running idle berapa lama sebelum load, Pak? Beda-beda, Pak. Kalau syngas itu lebih lama, rata-rata kayaknya sekitar hampir 1 jam lah. Apalagi kalau dari ini Pak ya, dari habis turnover ya atau TA ya, turn around. Kita putar dulu supaya nggak bow tujuannya di idle itu. Artinya shaftnya nggak masih apa ya? Kalau material itu kan masih bow, masih bengkok itu loh. Nah itu agak diputar panjang aja supaya lebih aman. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Iksan ini. Izin bertanya, ini ada 3 pertanyaan, satu-satu aja. 1, apa pertimbangan pemilihan mechanical overspeed proteksi dengan instrumen overspeed proteksi? Masih jawab Pak ya? Ya. Ini teknologi lama, contohnya di pupuk Kaltim 2, pupuk Kaltim 3, yang lama-lama itu semuanya pakai mechanical trap, overspeed trap. Karena memang manufakturnya belum ready waktu itu, artinya belum ada perkembangan instrumen di sana. Tapi yang baru-baru, Kaltim 4, Kaltim 5, termasuk pabrik yang kami bangun ini, itu pasti menggunakan electrical overspeed trap, dengan pertimbangan satu, reliability-nya sudah bagus, dan lebih mudah instalasinya. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Walaupun instrumen overspeed proteksi lebih cepat, kan bisa gagal juga. Mengapa tidak dikombinasi saja antara mechanical dan instrumen overspeed proteksi agar lebih handal? Sebetulnya di electrical overspeed kan sudah 3 device yang sama dipasang di dalam satu peralatan, dan peralatannya pun sudah triple. Potensi kegagalannya sangat-sangat kecil. Kalau satu rusak, dia otomatis ngasih info dan ngeblok di situ. Kan sudah 3. Jadi kalau satu rusak, dia nggak akan ngetripin. 2 of 3 baru trip. Termasuk protect, istilahnya itu protect sistemnya, card-cardnya juga sudah 3. Kalau dikombinasi, nanti malah nggak jalan, mesti mengandalkan dari yang tertinggi. Nggak pas misalnya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Bila proteksi overspeed gagal, kira-kira potensi kerusakan yang besar akan terjadi di turbin atau kompresor, atau turbin dan kompresor rusak sekaligus? Overspeed trap gagal, pasti yang kena turbin. Kan kompresornya nanti anti-setnya buka itu. Setnya mesti buka. Jadi ini dampaknya di turbin ini ya Pak ya? Rata-rata kena di turbin. Pernah juga ini Pak, pengalaman seperti itu? Enggak. Ya, enggak, Pak, karena jadi tidak berdampak. Ya kebetulan belum Pak, tapi ya janganlah. Kalau sampai lumayan ini berhentinya berapa lama? Baik, ini pertanyaan dari Pak Jerry A. Sevianto. Di slide tadi dijelaskan ada 2 running series kompresor, LP dan HP.
Ya. Bagaimana sistem kontrolnya supaya running smooth tidak kena surging? Kita kontrolnya LPHP itu kan satu rangkaian saja. Kita ngontrol speed-nya kan di turbin. Untuk surge-nya ya di masing-masing, Pak. Contohnya syngas kita punya 2 stage. Ya kita punya 2 surge control. Oh, masing-masing ya Pak ya? Nah, di masing-masing state kompresor itu Oke. 2 surge control. Ya, ini nunggu lagi Pak. Ini Kecuali ini, Pak, ya. pertanyaan. Bentar, Ya. kalau udara kompresor, udara nih ya, air kompresor, surge-nya nggak perlu dibalikin ke suction. Dibuang langsung ke udara. Ya, ya, ya. Karena udara, kalau yang proses yang bahaya kayak gas itu harus balik supaya ke lingkungan. Baik, ini sambil nunggu Pak. Ini dari instrumentasi yang digunakan untuk mendukung operasi kontrol kompresor itu jenis mana yang memerlukan perhatian yang paling dominan? Artinya kalau gagal ini dampaknya paling besar gitu. Ini Dari biaya dan lain-lainnya. di ini Pak ya, di dalam kompresor ya? Ya, pokoknya instrumen-instrumen pendukung untuk pengoperasian tadi itu. Kompresor. Ya. Ya, sebetulnya kita lihat probe suka rusak. Probe itu kalau dari sisi instrumen sendiri biayanya nggak mahal. Tapi untuk mengganti probe minimal butuh 2 hari. Minimal 2 hari. Instrumen sendiri gantinya itu jam. Tapi begitu kita tahu dua-dua probe itu mati, untuk mengganti kalau memang mau diganti itu ya itu harus cooling down dulu. Cooling down itu lumayan dari semalam, baru ganti, bongkar, terus ngelem supaya liquidnya gasnya nggak keluar. Nunggu cooling time-nya lem itu tadi itu yang lama. Makanya kalau alat-alat instrumen vibrasi rusak atau apa, udah nekat aja dibiarin, tetap monitor temperatur dan vibrasi yang lain. Itu dari sisi proses ya. Ya. Biayanya nggak mahal. Tapi di sisi lain, kontrol valve paling mahal. Kalau ada kerusakan valve, langsung bongkar, dan harganya valve itu lumayan. Hanya valve 2 in, 3 in saja, itu mungkin kayak harga Innova mungkin. Waduh. Ya, gitu. Ya, kontrol valve yang untuk kompresor yang ratusan M tadi itu berapa ini Pak? Nggak terlalu mahal, dibanding kompresornya nggak mahal itu Pak. Ya, ya. Jadi kalau kasus tadi yang nge-probe tadi dibiarkan ya, pokoknya masih bisa beroperasi, nunggu nanti kalau PA atau apa, atau ada maintenance schedule ya Pak ya? Betul, nunggu sudden item yang lain. Nah, kalau dari instrumen-instrumen tadi itu pernahkah dialami satu kegagalan instrumen yang menyebabkan unplanned kompresor trip, itu Pak? Sering Pak. Sering ini? Sering. Misalkan tiba-tiba Pak ya, level high itu memberikan indikasi yang nggak benar atau palsu karena 2 fase, atau alatnya itu sendiri rusak, habis pabrik. Kompresor mesti mati. Ya. Oh, berapa lama ini Pak untuk kasus seperti itu? Penggantiannya instrumen kan cepat Pak, asal ready, pasang selesai. Kalau di luar-luar di dalam kompresor cepat. Yang lama itu probe. Bagi instrumen probe itu cepat, tapi cooling down kompresornya agak lama. Iya. Probe itu termasuk yang sering ya rusak? Probe-nya enggak, proximity-nya, tapi probe juga lumayan sering. Ya. Baik, ini ada pertanyaan muncul lagi. Izin bertanya lagi, Pak. Sistem kontrol oil pada kompresor di industri terkadang dilengkapi rundown tank. Apa sebenarnya fungsi rundown tank? Saya harus buka gambar ini. Bentar, saya share screen Pak ya. Ya. Ya, silakan Pak.
Apakah ini Pak yang dimaksud random tank enggak? Pak Iksan silakan, apa betul yang dimaksud? Ya benar Pak, benar Pak. Benar ya? Ya, kalau jadi ini kelihatan bahwa semua oli yang keluaran dari yang sudah dipakai untuk pelumasan harus masuk sini. Dari sini kemudian diputar lagi, inilah sistemnya. Maaf Pak, maaf Pak. Ya, Buk itu mungkin oil tank Pak. gimana? Dia biasanya dipasang di atas Pak, di Oh, yang di atas, ya? ketinggian. Ya, Maaf, Pak. untuk ini gravitasi. Betul. Untuk gravitasinya Pak? Fungsi utamanya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Jadi gini, setahu saya kalau randentong itu memang areanya mekanikal ya, tapi itu adalah supaya untuk meyakinkan bahwa oil itu turun pada saat ada gangguan di sisi pompa. Dia untuk ke ini, ke bearing-bearing sama apa ya, drag seal, bukan drag seal, yang pakai oil seal itu untuk lapirin, itu harus dilengkapi dengan situ. Di situ kan nggak ada sistem instrumentasinya Pak, hanya numpang lewat aja. Maaf Pak, ada di pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan kedua, untuk apa level switch dipasang pada rundown tank, padahal cara kerjanya hanya memanfaatkan gaya gravitasi saja? Ya jelas Pak, kalau di sana ada kebuntuan atau gangguan kan harus terdeteksi. Saya pikir itu Pak. Oke. Sudah menjawab ya Pak Iksan? Sudah Pak, sudah. Makasih Pak. Oke, kita tunggu lagi pertanyaan berikutnya. Nah, sambil nunggu pertanyaan berikutnya, ini yang kalau dari aspek pemeliharaan, Pak, itu ininya strateginya bagaimana itu, Pak? Apakah juga ada misalkan yang kaitannya dengan predictive maintenance, gitu kan, anomali. Kalau sekarang kan zamannya anomali, jadi anomali early detection. Nah, sehingga kalau akan terjadi kegagalan itu sudah bisa diramal gitu loh. Jadi katanya sudah tahu sebelum kejadian nih katanya gitu Pak zaman sekarang ini. Ini gimana ini tentang instrumentasi untuk kompresor dengan sistem yang bisa digunakan untuk mendeteksi anomali-anomali ini, Pak. Jadi gini Pak, pupuk Kaltim itu sekarang sudah punya RCM, Reliability Center Maintenance. Jadi di situ semua peralatan dipetakan, baik instrumen, electrical atau mechanical sendiri dipetakan. Mana sih item-item yang diperbolehkan run to fail, artinya nggak usah diganti lah supaya efisiensi. Tapi kalau fail tidak mengakibatkan kefatalan. Tapi mana item-item yang harus dilakukan rutin predictive maintenance. Nah, di situ dipetakan. Termasuk di instrumen. Instrumen itu kebanyakan prediktif. Juga ada sih yang run to fail, kayak solenoid itu run to fail, untuk yang tidak kritikal. Tapi biasanya kita melihat dari MTBF-nya, kayak solenoid, terus limit switch, itu kalau sudah sekian tahun sesuai kalkulasi dari RCM, pasti diganti. Harus diganti. Daripada kita nahan satu alat, ngirit sekian, katakan sekian juta, tapi di tengah perjalanan rusak, kemudian pabriknya trip, akibatnya lebih besar. Itu kita sudah mappingkan di masing-masing device punya. Pupuk Kaltim sudah melengkapi itu. Dan kita menuju ke maintenance excellence sekarang ini. Dan ini lagi diikuti oleh Pupuk Indonesia. Apa itu Pak yang dimaksud dengan maintenance excellent? Ya? Jadi mengundang pertanyaan ini Pak. Ya nggak apa-apa, menarik Pak ini Pak. Oh iya, silakan Pak. Kita maintenance tidak berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan kalkulasi. Dari histori dibaca
baca, dikumpulin, kemudian dikalkulasi teorinya orang mekanikal ini kayaknya. Semua akan ketahuan bahwa limit switch sudah sekian tahun, nggak pernah rusak. Dilihat dulu ke prosesnya, apakah prosesnya ini kritikal enggak. Kalau nggak kritikal, biarin saja. Tapi kalau kritikal, sudah ganti sekian tahun. Contoh, di Kaltim itu ada transmitter yang hubungannya dengan interlock. Di dalam satu vessel, Pak ya, ada transmitter yang hubungannya interlock, tapi juga ada transmitter yang hubungannya dengan kontrol atau indikasi. Maka yang hubungannya dengan interlock, ganti. Sudah 7 tahun, 8 tahun, ganti. Itu contoh maintenance excellence, implementasi. Dan itu berdasarkan apa itu Pak? Ganti ini apa? Apakah itu menunjukkan MTBF-nya atau apanya gitu Pak? Enggak Pak. Kalau MTBF-nya secara teori itu panjang. Ada yang sampai 40 tahun. Tapi di lapangan kan beda. Apakah dia terpapar dengan lingkungan yang korosif atau apa, terus prosesnya kadang-kadang nggak sesuai dengan spek, itu kan membuat lifetime-nya turun dari histori yang muncul biasanya. Itu diputuskan. Ya, dari histori ya, jadi itu ada unsur pengalamannya ya Pak ya? Ya, data, speed by data Pak. Ya, datanya, makanya itu, oh ini alat sejenis ini pasti rata-rata umurnya gitu. Ya, rata-rata umurnya sekian gitu, walaupun mungkin dari apa vendornya ada seatnya ini umurnya lebih lama lagi gitu ya. Kalau dari manufaktur masih lama-lama Pak. Oh, jadi itu banyak nggak cocoknya Pak? Ya kalau implementasinya sama dengan vendornya ya cocok Pak. Kadang-kadang kan kita lapangan itu masang loh Pak. Iya, iya. Jadi keuntungannya kalau kita sudah bisa memprediksi waktu, kita bisa mengalokasikan budget, nggak buru-buru semua. Ya, ya. Itu maintenance excellence. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak. Ini ada pertanyaan yang muncul nih Pak. Pertama mungkin komentar ya dari Pak Yusuf ya. Fungsi rundown tank untuk pelumasan saat pompa loop oil system trip stop. Jadi untuk pelumasan sementara sampai subkompresor turbin tersebut benar-benar berhenti. Ya, hubungannya dengan turning gear segala itu Pak. Ya, oke. Berikutnya dari Pak Endi Syahrial. Izin Pak, untuk air tank apakah sebaiknya automatic drain atau manual drain valve, Pak? Terima kasih. Ulangi Pak, air tank yang mana Pak ya? Ya, nih Pak Syahrial, silakan Pak. Baik Pak. Ini untuk yang air tank kompresor Pak. Air kompresor ya? Iya betul Pak. Ada ya air tanknya ya? Ya Mas Andi, apa ada air tanknya ya? Iya Pak, ada Pak. Karena belum pernah ke sana itu Pak, kalau air kompresor ya. Oke, nanti kita ceknya Pak. Ya, nanti cek. Tanya teman-teman mekanikal itu Pak. Oke, berikutnya dari Pak Muswan. Pak izin bertanya, sequence apa nih? Exmission control bagaimana? Terus penyebab tidak bisa auto anti surging. Ini mungkin silakan ditanyakan langsung Pak Mus. Pak Muswan. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak ini mau nanya, sekuen bekerjanya admission control tuh pada kompresor tuh pada saat di speed berapa dia dari kompresornya Pak. Terus tidak bisa auto valve anti surging Pak. Di kita tuh kan ada 3 valve tuh Pak, valve anti surging. Yang UP 151, 152 dan 153 Pak. Itu aja Pak Parma Pak. Bentar Pak. Admission steam sama
antiset kan berbeda Pak ya? Ya, ada 2 pertanyaan tuh, Pak. Oh, gitu. Ya, ya. Jadi gini, admission itu tergantung keinginan kita. Kalau merasa ini efisien, sudah di full speed, prosesnya sudah prosesnya sudah sesuai yang diharapkan di proses ya. Tapi kok speednya turun terus, masukkan aja admin system. Kan itu cuma pressure SL ya, sistem SL ya. Ya, Pak. SL. Di situ. Kalau masih startup ya nggak mungkin lah ya. Atau masih awal-awal. Biarkan aja prosesnya normal dulu. Itu satu. Yang kedua, yang masalah undischarged. Kenapa nggak bisa autonya, Pak? Kayaknya Bapak ini hanya menggunakan single loop saja ya, FIC ya? Ini, Pak, kalau di kita tuh anti-search-nya memang kan ada sendiri, nggak di DCS gitu, Pak. Ada anti-search sendiri yang CCC control, Pak. Oke. Untuk sekarang ini udah lama kita nggak pakai sistem auto penyebabnya, udah kita iniin juga, belum dapat juga tuh ini ya, Pak. Kemarin waktu vendornya pun bingung juga ininya. Ini kalau gitu harus dipetanin, Pak. Iya. Cari data karakteristik kompresor. Kalau udah ketemu, tolong dicek ininya dulu, transmitter yang masuk, terutama flow ya. Itu kan speednya juga masuk, mestinya kalau speed nggak masalah ya, karena speed itu mesti dilinkkan dengan kompresornya. Flow-nya itu harus benar dulu, Pak. Contohnya gini, kalau itu untuk CO2 kompresor, masang transmitter itu nggak simple karena ada Z faktor. Nah ini yang harus dicek dari orang proses juga. Tapi kalau itu kompresor udara mungkin oke lah, nggak terlalu ribet. Yang untuk kompresor CO2, Pak. Iya. Kemarin tuh rencana kan karena nggak mau ngontrol di CCC kontrol, kita mau narik ke DCS gitu, Pak. Hati-hati kalau narik ke DCS. Ya. Di situ harus ada auto switch ke sistem auto switch ke auto ya maksudnya. Jadi Iya, Pak. kalau operator lengah atau operator nggak monitor DCS, begitu dia menjekatin ke switch control line, sistemnya harus bisa men-switch ke auto untuk membuang valve-nya open. Kalau enggak, kompresornya nanti jam atau searching. Soalnya itu kan transmitternya aja, Pak. Z-faktornya mungkin, Pak. Oh iya, Pak. Ya, Kalau makasih, Pak. Ya, CCC itu nggak mungkin seperti itu. Biasanya CCC itu handal, bagus. Iya, Pak. Baik, ini nunggu lagi pertanyaan yang lain ini, Pak. Boleh. Nah, kalau di PKT dengan 5 pabrik, kemudian berapa tadi 20 kompresor yang gede-gede tadi itu, timnya untuk maintenance-nya itu berapa orang itu, Pak? Ini menarik nih. Sekarang gini, pupuk Kaltim itu saya cerita dari sisi instrumen aja, Pak ya, karena instrumen. Dulu itu mailing chart itu jumlahnya sekitar 102 orang, termasuk orang shift malam, shift siang itu. Seiring dengan waktu, sekarang jumlahnya itu hanya sekitar 30 atau 32 orang. Sepertiganya nggak ada nih, Pak? Ya, jadi untuk menjaga itu semua, ya kita keroyokan. Itu pun kita masih berkewajiban waktu itu, Pak ya. Itu pun kita masih berkewajiban melakukan maintenance pabrik-pabrik sekitar kalau diminta. Ya. Nah, dari 30 personil ini, 30-an sekian personil mengoperasikan memelihara ya, memaintain operasi instrumentasi ya, ini ya, instrumentasi 5 pabrik tadi itu, masalah-masalah yang terkait dengan yang unplanned-nya itu, unplanned shutdown, unplanned trip, itu seperti apa ini? Gambarannya kalau di Pupuk Kaltim ini, Pak? Ya tadi kan keroyokan misalkan kalau 30 itu berarti per pabrik itu ada sekitar 6 orang gitu, Pak ya.
6 orang dengan shift-shiftan ini ya Pak ya? Kita tanpa shift sekarang, Pak. Oh tanpa shift ini. Tanpa shift. Pengertiannya tanpa shift itu apa Pak? Ya, yang kerja malam nggak ada, yang kerja siang nggak ada. Oh gitu ya. Yang kerja di luar, yang kerja normal apa? Ya. Jadi dengan 6 orang itu kalau ada satu pabrik trip, misalkan pabrik trip, ya sudah teman-teman yang dari pabrik 5, pabrik 1, pabrik 2 bergeser membantu. Berarti ke semua pabrik nggak ada yang sip, Pak? Nggak ada sekarang, orangnya habis. Tapi gini Pak, di enggak diganti Pak, artinya ada yang muda-muda. Kita nggak boleh rekrut. Nggak, kita nggak boleh rekrut dan tim kami sudah muda-muda semua. Dia jumlah yang dianggap pas itu sekarang ini atau masih dianggap kelebihan nih Pak sekarang ini? Itu yang nggak tahu saya Pak. Kalau menurut internasional sih kekurangan. Betul, standar internasional kurang kita Pak. Tapi dengan begini cukup. Cuma gini Pak, pupuk Kaltim itu menurut saya itu diberkahi lingkungan yang terpencil. Jadi malam hari pun pasti di Bontang, nggak bakal keluar Bontang. Sabtu Minggu itu pasti di Bontang, nggak bakalan hari itu keluar Bontang. Nggak mungkin ke ibu kota Pak. Nanti itu Pak. Ke Bontang Kuala Pak. Oh Bontang Kuala ya, ini kalau ada tamu itu Pak, Bontang Kuala itu. Tapi kan sejam sudah pulang lagi Pak. Ke Samarinda kan bisa Pak? Ya kalau jam normal, hari normal kan nggak mungkin ke sana karena besok pagi harus kerja lagi. Ini Pak, ada pertanyaan nih Pak, mohon izin bertanya dari Pak Catur nih. Apakah tim kontrol engineer di PKTS ini masih kombinasi latar belakang teknik fisika dan teknik kimia? Atur nuwun. Saat ini semua teknik fisika. Wah ini fanatik ini. Karena elektro Pak, elektro itu ke arus kuat rata-rata arahnya Pak. Elektrikal ya, memang beda domainnya ya Pak ya. Ya, betul. Dan kalau teknik fisika diajak diskusi ngobrol tentang proses, nyantol. Kelebihannya di sana teman-teman. Walaupun hanya sekedar kulit luarnya Pak ya teknik fisika itu ya, tapi kan nyantol diskusi ini nyantol. Kulit luarnya Pak. Kalau kulit luarnya toh. Terus diperdalam aku touching alat. Kalau ini Pak, sambil nunggu lagi pertanyaan yang muncul nih, apa isu-isu yang terkait dengan maintenance excellent tadi itu Pak, ini apa dari kebutuhan SDM-nya itu apakah sama atau harus di-upgrade gitu, harus ditambahi pengetahuan? Gimana itu tentang maintenance excellent itu? Jadi gini, dengan jumlah manpower yang pas-pasan saja untuk menghandle instrumen. Instrumen itu kan ilmunya beda dengan mekanikal, Pak. Mekanikal sudah dulu sampai sekarang yaitu instrumen itu alat yang dipasang 4 tahun yang lalu. Sekarang sudah beda. Contohnya DCS lah, Pak. DCS itu saya masang katakan 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah nggak bisa, harus di-upgrade. Artinya kan harus belajar. Jadi teman-teman instrumen itu harus selalu belajar terus. Contoh kalau di kompresor tadi itu ada level di kondenser itu di 2 fase. Kalau dulu belum ada teknologi radar, itu kita pakai delta P itu sulit, atau pakai yang floater itu sulit. Sekarang kita geser radar, artinya kan teknologi itu berkembang terus. Ya harus belajar semua, Pak. Iya. Termasuk ya ini yang sebenarnya kami juga ingin sharing. Kita punya kontrol level itu dengan radioaktif, Pak. Kenapa kok pakai radioaktif? Reaktor itu kita pakai radioaktif karena di sana itu tekanannya tinggi, 160 bar atau 60 kilo dengan tingkat korosivitas tinggi.
Jadi alat instrumen nggak ada yang bisa touching proses itu. Makanya kita pasang kontrol level dengan radioaktif. Itu kan pengetahuannya terus berkembang instrumen itu, Pak. Iya, iya, iya. Oh, itu di bagian apa itu Pak yang tekanan sangat tinggi itu dengan Di kurus? ya. Oh, iya, iya. Keluaran dari sebuah kompresor diumpankan ke sana, di sana ada proses amonia dan steam, jadilah karbamat untuk urea. Itu tekanannya tinggi dan korosivitasnya tinggi. Ya, ya, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Nih muncul. Ini sambil nunggu pertanyaan muncul. Izin bertanya lagi, Pak. Ini dari Pak Iksan tadi. Pengalaman kami sering mengalami kerusakan pada RTD main steam dan RTD extraction pada turbin yang cuma tahan 1 tahun. Walaupun telah menggunakan merek rekomendasi pabrikan Siemens Heavy Industry. Apa ada tips agar RTD ini lebih tahan dari Bapak? Karena lumayan Pak harganya. Mana RTD ini termasuk trip system? Ya. Nah, silakan Pak. Ini RTD yang di mana Pak ya? Yang ada kondomnya atau ada kondomnya atau enggak ya? Silakan Pak Iksan. Ada Pak, ada kondomnya. Kebetulan turbin Siemens-nya menggunakan RTD Pak pada main steam dengan extraction. Mirip RTD dia Pak. Mirip termokopol tapi dia itu RTD Pak. Ya, nggak apa-apa. Gini, temperatur tertingginya berapa? Kalau masih di bawah 500 harusnya RTD nggak masalah. Nggak sampai Pak, itu sekitar 400-an kurang lebih. RTD-nya Pak. daya tahannya lebih Pak. Makanya RTD ataupun TE itu kan temperatur elemen Pak ya. Iya Pak. Di tempat kami juga banyak di sistemnya integrasi itu juga banyak pakai RTD sepanjang dia di bawah 500. Karena kan di situ ada apa ya materialnya kayak aluminium gitu. Kalau nggak salah saya ini. Itu titik meltingnya kan juga sudah 1000 lebih. Sepanjang ada kondomnya itu kan nggak tahu dengan proses. Iya Pak, benar Pak. Karena memang ada, kadang kita ganti sama kondomnya sekalian juga nggak ngaruh Pak. Akhirnya sekarang di bypass aja Pak. Mereknya apa Pak ya? Gimana Mereknya Pak? apa Pak? Siemens Pak. Sorry, coba ganti Okazaki Pak. Kami banyak dari Ruger sama Okazaki juga nggak masalah. Kalau di daerah situ ya. Karena dia nggak kontak dengan proses Pak. Sepanjang kondomnya nggak rusak kan nggak apa-apa. Jadi rekom Pak kita ganti dengan apa yang pengalamannya bagus Pak? Kalau dia nggak kontak dengan proses, artinya kondomnya nggak bocor, nggak apa, itu kan hanya penerima panas. Kalau diganti TE nggak mungkin, karena kabelnya kan beda ya. Iya Pak, beda prosesnya Pak. Ya Pak, ganti yang merek, jadinya promosi merek ini. Bisa pakai Ruger atau Okazaki. Okazaki dengan Ruger Pak ya? Iya. Tapi sekarang yang terbaru udah ke itu Pak, Siemens-nya udah ke Ruger kayak Pak. Udah pakai Ruger ya? Ruger kita coba gagal juga Pak. 1 tahun juga. Harusnya sih nggak masalah, punya kami puluhan tahun juga nggak apa-apa. Dilihat grounding sistemnya juga Pak. Dia cool junction atau hot junction Pak? Hot junction kita kayaknya Pak. Oh gitu. Geser saya ke cool coba Pak. Ya Pak, kita coba nanti Pak. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Catur. Mohon izin bertanya lagi, apakah PKT saat ini sudah menggunakan teknologi field bus? Belum Pak. Termasuk pabrik kami yang baru juga belum field bus. Tapi ada ini nggak Pak, menjadi diskusi nggak itu tentang teknologi field bus ini di PKT itu? Dan kenapa gitu? Itu kan teknologi field bus ini kan sudah lama sebenarnya dikenalkan oleh foundation-nya itu loh. Tapi di lapangan ada yang sudah menggunakan, ada yang belum. Seperti Pupuk Kaltim kan juga pasti punya informasi yang banyak juga tentang field bus, atau mungkin banyak yang datang ke Pupuk Kaltim menawarkan, pakailah gitu kan.
Nah, ini mungkin dari Pak Parom bisa menjelaskan ya, kenapa nih sampai sekarang Pupuk Kaltim belum menggunakan Filbas? Kalau menurut saya gini, Pupuk Kaltim itu kan bangun pabrik dasarnya project spec itu kemudian dilempar ke kontraktor dengan konsep lump sum project, tangki project. Disitulah pemilihannya. Nah, kalau masalah Filbas sendiri, mungkin yang di plan kecil kita coba 1 atau 2 bidangnya. Tapi kalau untuk main plan belum, karena memang project spec-nya yang membuatkan tech bank kayaknya belum mengarah. Dan keuntungannya dengan smart cup individual ini kan sama aja. Maintenance-nya kayaknya menurut saya lebih enak yang sekarang. Maksudnya yang apa itu Pak? Yang maintenance-nya lebih mudah itu? Yang smart biasa ini belum Filbas. Oh, ini ya smart smart instrumen ini ya. Betul, karena kan per device satu kabel. Kalau smart kalau pakai Filbas itu kan ini apa ya? Hard ya. Gitu iya. Ya, kan lumayan nanti maintenance-nya. Dan di kontraktor juga kurang seneng pakai Filbas kayaknya, karena nggak nawarin ke kita Filbas itu. Oh, ya. Baik, ini nunggu lagi pertanyaan ini Pak. Sambil nunggu pertanyaan. Itu Pak yang tadi yang tentang apa itu? Jadi setiap tadi ada DCS, terus ada satu lagi yang khusus untuk monitoring apa? Vibration ya, oh vibration ya, benar. Ya, jadi memang apa dipandang sangat kritikal sehingga perlu ini ya Pak ya, yang untuk vibration monitoring ya. Ya, karena vibration itu kan khusus Pak. Sinyalnya pun frekuensinya itu yang kita ambilkan frekuensinya itu memang device khusus. Ada satu device khusus yang mengolah data vibrasi dari lapangan, kemudian kita link ke PLC untuk ngetripin, untuk mematikan kompresor atau mematikan proses lah. Memang sudah harus itu, nggak bisa dari vibrasi langsung ke PLC, nggak, pasti ke device-nya khusus. Iya. Nah, data dynamic dari vibrasi itu kita tarik ke server, ke sistem one untuk diolah. Oh, terjadi pergeseran fase kompresor atau apa yang ngerti orang-orang inspection itu. Kita menyajikan semua peralatan, semua datanya ke sana. Kalau rusak, Pak, datanya nggak keluar, instrumen yang kerja bakti nyariin. Iya. Oke. Nah itu dari apa sejauh pengalaman menggunakan vibration monitoring ini memang apa manfaatnya sangat luar biasa ya. Artinya peran dari vibration monitoring ini sangat dirasakan. Artinya sensor-sensor probe yang dipasangkan di kompresor atau di rotating equipment-nya itu memang benar-benar bisa apa mendeteksi gejala-gejala yang terjadi di sistem rotating equipment ya Pak ya. Betul Pak, entar saya share screen Pak ya, mungkin ini yang dimaksud. Share screen-nya hilang. Nah ini kalau ini wajib, ini satu set dengan vibration probe, proximity. Setelah itu output-nya ini on off 0101 kita lempar ke ISD atau PLC lah. Dari ISD ini untuk ngetripin pabrik ya. Nah semua data dynamic dari ini, dari vibrasi data ini kita umpankan ke vibration monitoring. Itulah tag bergerak di sini. Oke, nah ini ya mungkin ini maksudnya nih Pak, condition monitoring. Nah ini Pak, ini di atasnya ini Pak. Iya, betul.
inilah yang selama ini ada di kantornya teman-teman ISTEC untuk memonitor semua kondisi kompresor. Oh, jadi di bagian apa ini Pak? Kalau di Pupuk Kaltim ini namanya yang mengelola condition monitoring system ini? Yang mengelola peralatan semua data itu tetap kami instrumen, tapi yang bagian membaca, menganalisa itu adalah inspeksi teknik, Pak. Oh, inspeksi teknik ya. Oke. Dari hasil evaluasinya muncullah rekomendasi yang dikasihkan ke pemeliharaan mekanik. Kompresormu sudah bergeser begini loh. Nanti situasinya kayak gini. Segera direncanakan apanya kan gitu, Pak. Sepakatnya disiapin, kalau ada kesempatan dilakukan perbaikan apa. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Pak Benyamin Wijaya ini. Mohon izin bertanya Pak Parmo. Monggo. Apakah shoot control diaplikasikan di DCS atau bagaimana? Ini yang shoot control, Pak. Untuk pupuk Kaltim, gado-gado Pak, pabrik yang baru, Kaltim 5, pabrik 5, itu implementasinya nggak di DCS, tapi di device tersendiri, seperti yang di PIM tadi, kalau nggak saya teman-teman itu di CCC. Tapi untuk pabrik 1A, pabrik 4, itu di DCS. Oh, jadi ini ya Pak, ada kombinasi. Ada kombinasi, oke. Ya. Ini sih nggak masalah dimanapun, sepanjang kalkulasinya pas, oke. Oh, ya. Yang ini apa kembali ke yang tadi Pak, condition monitoring tadi itu memang kalau instrumen hanya menjaga operasi, pokoknya datanya lancar gitu ya. Tapi interpretasinya bukan orang instrumen ini ya. Ya. Tapi kalau di sisi ke trip sistem kontrol sistemnya tetap di instrumen, termasuk vibrasi itu Pak. Iya. Trip, itu instrumen harus nyari apa penyebabnya, kita harus tahu. Oke. Ya. Kalau dari apa tapi ini ada pertanyaan nih, daripada nanti saya bertanya ini harus membaca pertanyaan lagi, ini langsung ke ini aja Pak. Ini dari Pak Muswan lagi. Pak izin bertanya, kenapa pada kompresor menggunakan vibrasi displacement dan kenapa tidak menggunakan velocity? Dan apa kelebihan dari apa ini? Ini terpotong ini, ya. Ininya gini. Memang kalau di kompresor selalu displacement karena kita, setahu saya karena kita masanya di bagian yang berputar, yang kita deteksi berputar. Sementara kalau di gas turbin kita kayaknya menggunakan velocity karena kita pasang di bodi. Tapi kenapa kok begitu? Itu yang saya nggak punya filosofinya, Pak. Jadi kalau kompresor kita pasang untuk mendeteksi putaran atau getaran dari sisi kompresornya atau turbinnya ya mekanisme yang berputar. Tapi kalau di gas turbin kita pasang pakai velocity karena kita tempelin aja di bodinya. Filosofi apa ini yang saya bingung juga. Ya, ini Pak, 5 menit lagi. Kita ini Pak, apa kalau dari instrumen itu indikator kinerja utamanya apa ini Pak? Misalkan kaitannya sama unplanned shutdown. Nah ini kok masih sekian kali atau sekian jam? Nah itu. Kalau di PKT bagaimana ini memberikan indikator atau rapot kinerja dari kawan-kawan instrumen ini? Betul Pak, memang biasanya kalau pas ada rapat monitoring bulanan, monitoring menyeluruh pupuk Kaltim termasuk direksi, itu selalu ditampilkan. Bulan ini pabriknya trip 2 kali, penyebabnya 1 dari instrumen ini, 1 dari mechanical, itu selalu ditampilkan. Itu muncul ke KPI-nya kita, tapi itu tidak sampai saat ini sih belum berdampak ke pendapatan sih. Kalau pendapatan sih sama-sama aja. Enggak ya, maksudnya apa ini kan menjadi isu gitu loh.
Ya, Mas. Misalkan ini tahun ini kok masih jumlahnya terlalu banyak atau jamnya kebanyakan, ini harusnya bisa sekian. Nah, mungkin ada ada kayak benchmarknya gitu, ada pembandingnya. Oh, kalau yang bagus harusnya seperti ini gitu. Nah, itu gimana itu, Pak? Betul, Pak. Jadi dalam periode tertentu, katakan dalam setahun itu selalu muncul bahwa tahun ini pabrik 5 shutdown 10 kali. 60% penyebabnya instrumen, gitu biasanya selalu begitu. Cuman begitu muncul 60% saya itu selalu nggak terima karena kadang-kadang instrumen itu tidak menyebabkan, instrumen ngetripkan iya, tapi tidak menyebabkan, bukan penyebab utamanya. Jadi kita itu selalu jadi kambing hitam, itu yang saya nggak mau. Buktikan dulu dengan RCA, lalu saya terima. Contohnya begini, terjadi trip karena reformer temperatur high, trip PSHH ini. Orang yang nggak melihat secara detail, seorang direksi atau manajemen atas keuangan, oh temperatur lagi kan itu. Padahal alat instrumen itu bekerja dengan benar, nge-trip-kan untuk pengamanan, tapi jadi kambing hitam, bisa jadi karena salah operasional sehingga temperaturnya naik. Nah, kan operasional juga nggak mau disalahkan, munculnya instrumen. Jadi saya sering berantemnya di sana. Untuk mencari kebenaran itu harus pakai RCA, baru itulah indikasi KPI-nya instrumen ketahuan. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Nanti untuk yang materi nanti bisa saya share ya. Ini Pak Benyamin dan Pak Muhammad Masrufun. Nanti saya ini kirim materinya. Yang tidak bisa download dari yang tadi sudah saya saya posting di chat ya sebenarnya. Nah, ini pertanyaan satu lagi ini dari Pak Meyanto Eko Sulistyo nih Pak. Izin bertanya, dari gambar data yang tersimpan di CMS, apakah data real time semua operasi atau data baru akan tersimpan di akhir aktivitas setiap harinya? CMS ini ya, data DCS Pak ya? Ya mungkin CMS tadi Pak, Condition Monitoring System. Oh iya, semua masuk. Semua masuk. Saya pastikan semua masuk termasuk data proses. Dan kita tidak pernah membuang data dalam, kalau nggak salah, satu lingkaran TA. Data pun nggak pernah kita buang, tapi kita cleaning waktu turnaround. Tapi sebelum kita cleaning, kita backup dulu. Jadi kita masih punya historinya yang lama. Karena kadang-kadang operator itu kalau startup pabriknya habis TA, dia itu maunya kayak yang dulu loh Pak biasanya ya. Kita buka historinya. Ini loh yang dulu begini. Contoh kita biasanya. Baik Pak, ini akhirnya jamnya sudah 17.29, pas sekali. Pertanyaan sudah dijawab semuanya. Masalah materi nanti saya share berikutnya. Terima kasih pada Pak Parmo yang sudah memaparkan bahan presentasinya sangat luar biasa yang kaitannya dengan instrumentasi untuk mengontrol kompresor. Dan dari diskusi pertanyaan yang cukup banyak nih dari bapak-bapak yang bergabung di sini tadi. Terima kasih juga pada Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan safety moment-nya untuk sore hari ini. Terima kasih juga pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung pada acara sore hari ini. Kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Parmo. Ya.